Dulu pernah pernah dilempar, diusir, sering lah itu. Diusir tuh paling sering. Karena seperti pembangunan masjid, pembangunan musola kan cenderung agak sedikit agak bebas. Jadi ada yang bilang gini, karena kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias di luar ekspektasi orang Yahudi. Maunya kayak raja kali. Lah Yesus itu kan raja. Di atas kayu salibnya itu kan ada tulisan itu, in B gitu kan. Apa ya singkatannya aku lupa ya. Pokoknya inilah Yesus orang Nazaret gitu lah. Raja orang Nazaret gitu. Jadi kalau mau nanya ekspektasinya maunya Yesus tuh raja. Dia raja kok. Orang Yahudi itu bahkan menyambut dia dengan palem gitu loh. Bahkan mereka menyebut Hosana, Hosana. Kamu bayangin ya. Hosana itu hanya disematkan bagi Allah. Kalau kamu mau baca Mazmur 147 ayat 20 gitu kan. Itu di bawahnya itu ada Hosana. Itu hanya kemuliaan yang disematkan kepada Allah. Kenapa Yesus itu waktu dia dielulukan naik keledai beban itu Hosana, Hosana, Hosana gitu sampai 3 kali dan diberikan ini potongan daun palem itu apa? Menyambut raja yang adalah yang ilahi. Itu sebenarnya udah disambut sama orang Yahudi. Yesus itu datang sebagai Mesias, anak Allah yang datang sebagai Mesias. Itu loh. Hosana itu nggak pernah dikasih buat manusia. Manusia biasa itu nggak ada. Itu hanya untuk Allah. Coba, ini juga salah satu pembuktian bahwa bangsa Israel itu menerima Yesus itu sebagai Allah dan Raja. Gitu loh. Itu loh, kan raja tuh kan lihat kan save the king gitu. Hosana, Hosana. Catat itu, catat. Advent mengakui Yesus kak? Enggak, siapa Advent bangun? Itu artis kan? Mau Allah kan ya? Ya itu in B, bukan inri ya, B. In B. Jadi itu in B itu bahasa Yunani ya. Iosos Nazaretus bukan Rex ya. B-nya itu bukan Rex apa R. Ada gitu, aku lupa. Nanti aku tanya Romo. In B bukan inri. Kalau Yunani ya, secara Yunani gitu. Bukan secara itu. Ada 3 bahasa kan dia, disebut 3 bahasa kan. Latin, Yunani, sama Aramaik. Udah nggak pernah lagi kan kaca jendela kosan dilempar. Soalnya nggak ada kacanya bang. Jadi udah nggak dilempar lagi kaca kosannya karena udah nggak ada kacanya. Sekarang udah blong gitu. Dulu pernah dilempar, diusir, sering lah itu. Diusir tuh paling sering. Halo, lagi belajar. Iya kak. Halo. Mau nanya Ya, apa? halo. Tadi kan nanya Salam, gimana salam. caranya biar kaya kak. Halo? Iya halo kak. Halo? Ini sinyalku apa ya? Iya Iya. sinyal Halo, kak. ulang. Apa pertanyaan? Tadi kak aku Enggak, yang di sinyalku tuh bawah tadi. Coba ngetik. ulang lagi apa pertanyaan? Tadi aku ngetik gimana caranya biar kaya kak. Ke Gunung Kawi. Nah itu tadi nanya kak di mana sih Gunung Kawi? Googling aja, buka Google Map itu ada. Oh. Jadi iya, Kak. yang Oke, pertama itu kamu harus ke gunung dulu. Kalau nggak ke gunung, ke goa. Ada bisa itu. Nggak berani kak gue. Nanti kamu berdoa banyak-banyak gitu kan di gunung itu nanti ada. Kalian tahu nggak sih perintah yang ditawarkan iblis kepada Yesus? Semua kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Tahu kan? Nah kalau mau kaya gimana? Kayak itu sujud sama iblis loh. Kerja itu nggak kaya. Enggak. Itu loh. Apa kamu sudah kaya? Ini loh kamu tengok aku Kismin kok. Apakah kamu sudah kaya? Sujudlah sama iblis. Kaya kamu langsung kaya.
Boro-boro aku kaya, ngaku aja rumah diusir-usir, pindah-pindah kok cuman. Ya jangan diajarin sesat atuh dek. Nggak ada diajarin sesat kok. Alkitab bilang gitu kan. Loh, ini gimana sih Alkitab itu bilang bahwa iblis itu ngomong kalau kamu sujud menyembahku, semua kekayaan dunia ini akan kuberikan. Ini bukan ajaran sesat. Gimana sih? Kakak baca itu Matius 4 ayat 10. Nah, Rebecca Gultom. Coba kamu baca, itu di Alkitab loh. Ya, sujudlah menyembah kepada iblis kalau mau kaya. Kalau ngikut Yesus itu menderita. Ya kan? Ikut Yesus itu nggak pernah Yesus itu mengatakan kaya. Yesus itu nggak menjanjikan itu. Mana ada Yesus bilang, sujudlah menyembahku maka engkau akan kaya. Nggak ada. Yesus nggak pernah nawarin itu. Mana ada. Aku kira bisa jadi kaya kakak kalau ngikutin iblis bisa. Itu. Uang disembah, uang bisa kalau Tuhan yang jadi uang itu bisa disembah. Boleh dong kaya, masa enggak? Boleh aja. Boleh kamu kaya, tapi kamu jangan pernah kaya di hadapan Tuhan. Gitu. Halo Kak, Ada yang mau ditanya? Kak mau tanya, apa benar Kak, orang Yahudi itu dia punya rencana untuk membangun bait Allah ketiga? Biarin sih mau mereka punya rencana mau enggak ya apa urusannya sama kau? Enggak kan, itu kan kalau nggak salah, kalau pembangunan itu terjadi itu kan tandanya akhir zaman. Apa benar itu Kak? Lain Yesus inkarnasi itu udah akhir zaman. Oke. Ibrani 1 ayat 2 itu akhir zaman itu. Oke Kak, terima kasih penjelasannya Kak. Iya, kamu mau bantuin bangunnya? Mari Kak, turun Kak, izin. Ya, Tuhan berkati. Berkati Kak. Amin. Halo Agatha. Halo. Ya, silakan Pak Halo. Sugar ada yang mau ditanya. Baik, Pak, baik. Saya kalau nggak nonton channelnya Agatha, kangen sama ketawanya saya. Aduh. Karena Apa yang saya mau ditanya, mendukung Pak? channel ini. Hmm. Sebenarnya tadi saya nggak tahu mau nanya apa, cuman tadi Agatha nyinggung tentang lukisan Tuhan Yesus. Jadi saya kepengen tanya. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya ini agak mungkin sensitif atau tidak, saya juga nggak tahu. Pertanyaan saya ini ringan. Foto atau lukisan Yesus itu memang gambar identik atau memang hanya simbol ya? Identik karena Rasul Lukas itu menggambar sendiri gambar kemanusiaan Yesus, dan Yesus itu juga pernah melukiskan wajahnya itu di sebuah handuk, diberikan kepada Raja Adesa waktu dia sakit. Yesus sendiri yang melukiskan wajahnya di handuk itu. Nah, ini ikonnya itu ya. Ini ikon tertua ini yang dilukis Rasul Lukas. Ini kalau misalnya Pak Sugar punya rezeki ke Hagia Sophia, lihat aja di gereja di sana, itu gereja yang dibangun di akhir abad keempat. Itu tuh semuanya ada. Seperti ini. Nah, ini tuh yang paling terkenal itu. Ini lah yang nama ikon ini The Mandilion. Jadi dia ini adalah ikon tanpa campur tangan manusia. Jadi Tuhan Yesus sendiri meletakkan handuk itu ini wajahnya diginikan dan ada gambar itu dan diberikan kepada raja di Odessa dan raja itu sembuh dari penyakitnya. Ini dalam iman kami ya. Gitu. Yeah. Dan wajahnya itu identik gitu.
identik sekali ini dengan ini tuh. Kalau dilihat lebih dekat itu identik sekali tuh. Jadi artinya dari abad Hmm. pertama ya, itu sudah Ya, terlukis gitu ya. betul kan Rasul Lukas itu kan murid dari 70 murid Yesus. Ayatnya Oh, juga ada di Galatia 3 ayat 1. Hai orang Galatia yang bodoh, bukankah Yesus Kristus itu sudah dengan terang dilukiskan di hadapanmu? Karena dia memang ada gitu kan. Beneran disaksikan gitu. Jadi kalau mau tahu lukisannya ya di Ortodoks itu hampir semua gereja Ortodoks itu punya lukisan yang sama. Dan ini diperbanyak gitu oleh orang-orang kudus gitu. Ini. Jadi kalau mau lihat yang paling identik itu ya ini sama yang ini deh. Ikon di dalam salib ini, di salib ini. Gitu, Pak. baik. Makanya saya perlu tanya kan, karena kalau di Tuhan Yesus kan abad pertama, sementara abad ke-7 Islam mulai berjaya. Itu artinya kan Nabi Muhammad sendiri kan tidak boleh dilukiskan. Padahal memang eranya kan sebenarnya kan jauh dari kekristenan. Abad pertama sampai abad ke-7 kan cukup jauh sebenarnya. Mhm. Ya, tapi oke lah kalau memang sudah menjadi apa keyakinan seperti itu ya. Iya, karena gini, Allah itu datang sebagai manusia itu kan bukan hanya sekedar asumsi. Kalau dia memang real ada, itu biasanya digambarkan. Karena memang gambaran itu kan terlukis di kepala setiap rasul itu kan, dia melihat secara nyata kemanusiaannya Yesus itu. Tapi kalau keilahiannya nggak bisa dilukis gitu. Itu salah satu bukti bahwa, nah ini bukti yang nggak bisa terbantah dengan adanya ikon penyaliban seperti ini kan nggak bisa dibantah fakta sejarah yang mengatakan bahwa Yesus itu beneran disalib, mati di atas kayu salib gitu. Jadi kalau ada nanti yang merekayasa bahwa tidak ada penyaliban, ini kan sudah membantah secara langsung gitu loh. Selain Tuhan Yesus seperti Paulus, seperti yang lain, ada gambar juga. Ada semua. Kalau di gereja-gereja itu ada ikonnya para rasul itu ada. Makanya kan banyak yang ngeledekin kan Rasul Paulus itu botak-botak karena memang dia agak gak adaan rambutnya. Dan dia itu agak timpang, memang di jalannya agak timpang. Ini kan sejarah gereja menceritakan tentang ini. Jadi gini Pak, setiap kami gereja setiap minggu atau setiap hari homilik, Rasul itu akan menceritakan kisah-kisah perjalanannya orang-orang kudus ini Pak, Rasul ini. Jadi kita itu terus-terusan itu diajarkan secara lisan di gereja, itu yang namanya homilik. Makanya kenapa bisa kami itu tahu gitu. Jadi ada gambarnya dan ada kisahnya gitu. Baik. Pagi boleh? Boleh Pak. Saya mau tanya tentang sosial aja. Saya karena kan tidak begitu paham tentang dogmatis. Saya tidak mempelajari secara dogmatis. Tapi saya lebih tertarik ke arah sosial. Di negara kita kan konon kabarnya Islam menjadi mayoritas, lebih dari 80% kalau tidak salah ya. Tapi keadaannya juga seperti ini. Ya kalau menurut saya secara umum memang ya aman-aman saja. Artinya kan Islam sendiri juga cukup bisa mengayomi masyarakat yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit normatif karena memang ini belum terjadi. Seandainya ada perubahan besar, Kristen menjadi mayoritas seperti Islam sekarang, apakah bisa mengayomi seperti Islam? Apakah lebih baik atau bagaimana? Karena sepengetahuan saya, sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang kuat biasanya lebih cenderung arogan. Kalau menurut Agatha gimana? Kalau dibilang mengayomi itu kembali lagi kepada individunya ya Pak ya. Kalau menurut ajaran kan ya, harusnya secara norma-norma yang berlaku, manusia itu kan saling bertoleransi gitu kan. Secara sosial kita itu kan bertoleransi. Jadi tergantung oknumnya, apakah mungkin nanti tuh kalau misalnya ya, kita doain aja ya, orang Kristen mayoritas di Kristen, apakah bisa lebih mengayomi? Sejauh yang saya lihat orang Kristen itu jarang yang barbar ya Pak ya, jarang juga demo ya.
Iya, mungkin itu lebih baik sebenarnya sih. Lebih aman dan lebih lebih apa Seharusnya ya? ya. Damai, Seharusnya. damai. Harusnya itu lebih damai. Tapi Ini ada juga beberapa harapan kasus, saya. ada beberapa kasus yang di channel-channel YouTube atau di TikTok ada beberapa memang tidak begitu banyak sebenarnya. Sesama umat Kristen juga kadang-kadang memang terjadi perselisihan, konflik ada memang. Walaupun Banyak, memang kecil. banyak, banyak, banyak. banyak. Makanya ada angan-angan saya kalau dalam perenungan saya, Mm-mm. apakah seandainya mayoritas akan lebih besar konflik itu terjadi kan begitu. Ini fenomena Kalau- sosial sebenarnya. Oke, kalau ortodoks jadi mayoritas, saya rasa akan banyak kedamaian. Itu dia jawaban Agatha itu ya. Karena kan Jawaban kita Agatha tahu ya itu gini. ortodoks. Ya. Karena betul. kita tahu kan ortodoks itu dari 1988 kami ini seperti yang tertidur gitu loh. Imannya ortodoks ini seperti dorman gitu ya. Kecuali setelah ada sosial media ini kan ini. Padahal kita dari dulu kan ada. Kita itu cenderung dorman atau tertidur gitu. Karena imannya orang Kristen itu sebenarnya lebih kepada mati raga. Kalau sebenarnya jadi Kristen yang beneran ya, saya nggak tahu Kristen yang minoritas yang agak barbarian ya, gitu. Nah kalau misalnya kembali ke ajaran ortodoks, saya rasa ini benar-benar damai, benar-benar Ya, damai. Ya mohon maaf, jawaban Agatha itu sebenarnya sudah cukup menjawab. Artinya potensi konflik itu bisa terjadi, kan begitu. Kan sudah mengklaim bahwa ortodoks itu bisa lebih baik. Artinya kan banyak keyakinan-keyakinan lain di Kristen yang bisa berpotensi menimbulkan konflik. Ya semua agama saya yakin juga ada konflik, perbedaan itu tadi. Kita nggak bisa namanya membohongi suatu diri. kelompok. Ya, kita tuh nggak bisa membohongi diri karena dari Kristen sendiri itu kan banyak denominasi. Setiap denominasi itu mengusung pola pikirnya sendiri gitu. Makanya saya bilang, tapi kan kalau ortodoks itu kan bukan denominasi ya, tetapi lebih kepada gerejawi gitu, gereja yang didirikan Yesus gitu. Kalau kita kembali kepada ajaran yang diajarkan Yesus, ya insya Allah itu aman. Ya. Kalau ateis pernah saya melihat konten ateis. Sebenarnya yang memunculkan konflik itu memang ya suatu kelompok. Agama itu ya seperti kelompok sih memang. Ketika orang berkelompok tidak memahami ajarannya, memang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Begitu. Tapi sebenarnya yang nggak menimbulkan konflik itu kalau kita bisa lihat itu Korea Utara ya, karena patuh gitu sama Kim Jong Un. Iya. Tangan besi itu. Nah itu sebenarnya ya kan. Gereja itu nggak boleh di bawah pimpinan politik. Karena politik itu akan mencampur ajaran agama. Dan agama dicampuran ke politik. Sementara imannya orang Kristen itu harus mati raga. Kami tidak mencari dunia, kami tidak mencari ketenaran, kami tidak mencari kekuasaan, tetapi kami lebih kepada hidup askatis. Gitu loh Pak. Jadi benar-benar hidup di dalam sakramen gitu. Nah kalau setiap orang hidup mati raga gitu ya, mematikan kedagingan, nggak lebih damai kan seperti ini? Karena aku mau bawa salah satu contoh tetua ya atau sesepuh dari Gunung Atos sana. Ada dia itu memang hidupnya ya. Bahkan ada seorang pencuri yang mencuri tongkatnya dan bajunya dan hartanya yang nggak seberapa itu, malah dia berikan lagi kepada pencuri itu tongkatnya. Mungkin kamu butuh tongkat ini. Sampai segitunya hidup yang mati raga. Kayak gitu. Jadi kalau mau hidup ortodoks itu memang kayak gitu Pak. Nggak beda gitu. Kami itu tidak mengutamakan hingar-bingarnya dunia ini, tetapi lebih kepada hidup itu dalam persembayangan, puasa gitu. Ya, kembali lagi kepada yang tadi Agatha bahas tentang kontrol pemerintah, mungkin tidak, tapi tetap andil atau bukan intervensi sifatnya. Negara memang harusnya turut andil. Mungkin saya akan bicara tentang Islam lah, karena pengetahuan saya sedikit di Islam.
Di Islam sendiri pengontrolan tentang organisasi Islam itu kan kurang negara hadir sebenarnya. Karena seperti pembangunan masjid, pembangunan musola kan cenderung agak bebas. Sementara seperti di Malaysia, seperti di negara-negara lain kan pembangunan masjid itu dikontrol sama pemerintah. Nah, di Indonesia terlalu banyak karena memang ya tanpa kontrol, bahkan lebih. Makanya banyak tempat-tempat ibadah di Islam sendiri kan ya banyak kosong sebenarnya. Masjid banyak yang kosong, banyak musola kosong, terlalu berdempetan. Kayak umpamanya minimarket sendiri kan umumnya kan pembangunan kan sekian meter harus ada izinnya. Terlalu dekat nggak boleh. Kalau masjid atau musola kan terlalu dekat nggak masalah, bebas. Di tempat saya satu kampung itu mungkin lebih dari 10 musola. Itu kalau maghrib itu suara toa kencang itu wah luar biasa. Saya teleponnya udah nggak bisa. Nah itulah contoh. Makanya mungkin negara juga harus bisa mengontrol itu, maksud saya. Karena di dalam iman kami gini ya Pak ya. Bukan Ya, intervensi tentang keimanan ya. Karena gini Pak, dalam iman kami Kristen, bicara gereja itu bukan bicara bangunan. Tadi udah saya bilang, kita itu mati raga, kita tidak mencari kekuasaan, tidak mencari harta, tidak melihat benda di dunia ini gitu. Nah, kalau misalnya kayak Bapak tadi mungkin ini terlihat jelas kesenjangannya antara rumah ibadah orang Kristen dengan rumah ibadah orang Islam ya Pak ya. Jauh banget gitu kan, terlalu bebas atau apa. Karena yang orang Kristen gereja itu bukan gedung seperti ini gereja. Yang saya tempatin ini sekarang ini gereja. Saya tinggal di sini, saya tidur di sini, ya. Tapi itu nggak melihat dari yang seperti ini. Bangunan batu apa, terbuat dari apa, kami nggak melihat dari sini. Jadi dari semua orang punya prinsip bahwa dimanapun kamu bisa mendirikan gereja itu, artinya kamu itu berdiri atas dasar iman kekristenan gitu, bukan atas dasar bangunanmu itu segitu banyak gitu loh. Makanya saya bilang kalau pemerintah harus mengatur ini, saya nggak melihat apa untungnya pemerintah mengatur ini. Terlalu banyak atau terlalu sedikit itu nggak masalah bagi iman seorang Kristen. Kenapa? Karena yang terpenting itu adalah nyawa, bukan benda-benda yang seperti itu. Ya secara substansi begitu, sepakat saya. Di Islam sebenarnya mestinya juga bisa seperti itu. Tidak harus terlalu banyak tempat ibadah. Mestinya kan hatinya atau akhlaknya ini yang lebih bisa diperbaiki. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi ya Pak ya lumayan untuk membantu tukang bangunan, membantu kan mereka dipekerjakan, jadi mereka dapat penghasilan toh. Kita itu jangan melulu hanya melihat sisi negatifnya, tapi ada juga pasti positifnya kalau kita melihat dari perspektif yang lain gitu loh. Kita nggak memandang dari satu sudut pandang, tapi perspektif yang lain. Tukang bangunan jadi tertolong gitu kan, mereka digaji untuk membangun itu, dan penjual bahan bangunan juga kan tertolong kan gitu. Jadi makin banyak pembangunan sebenarnya nggak masalah, yang penting adalah jangan konsentrasimu itu terhadap gedungnya, tetapi konsentrasimu itu ada terhadap orangnya, kualitas SDM-nya itu loh gitu. Oh iya. Ya kalau dia dengan cara masjid lebih banyak dibangun, orangnya jadi lebih baik, ya nggak apa-apa sebenarnya. Dan untuk masalah toa yang seperti Bapak bilang, saya nggak pernah keberatan dengan toa gitu. Karena iman orang Kristen tuh nggak goyah gara-gara suara toa itu, Pak. Nggak ada gitu. Bahkan kalau merasa terganggu, kami udah biasa untuk itu. Karena Allah bisa, karena biasa toh gitu kan istilahnya gitu. Sesuatu yang udah biasa di Indonesia ini udah nggak usah heran gitu loh. Itu nggak suatu hal yang perlu dipermasalahkan gitu, nggak terlalu fundamental sih kalau kata saya. Iya. Saya nggak pernah keberatan untuk itu, nggak keberatan. Kenapa? Saya melihat kualitas manusia itu bukan dari bangunan yang mau banyak dia bangun gitu. Betul. Gitu. Tetapi ketika mereka itu mau menghargai orang lain, itu lebih bagus, dan mereka itu lebih mengkontrol diri mereka terhadap suatu berita, itu sih lebih keren menurut aku. Ya. Ya kalau toa sebenarnya
hanya sebuah fenomena sih sebenarnya yang terjadi. Orang Islam sendiri juga banyak. Ini ada Muslim yang typing ini. Kalau nggak mau denger toa, ya tinggal pindah aja. Nah ini kan gitu. Kami nggak mau pindah, Bang. Makanya kami dengerin aja itu toa, Bang. Kami nggak pernah protes. Orang Kristen itu nggak pernah protes dengan suara-suara toa kalian tuh. Karena kami ini udah terlalu legowo gitu loh. Ya. Legowo sekali kami ini menerima ketidakadilan ini. Karena memang Yesus itu sendiri ngajar gitu, kamu itu nggak akan diperlakukan adil sama dunia. Cuman sama aku loh kamu diperlakukan adil, kata Tuhan Yesus. Kamu itu akan dibenci, dan itu memang harus terjadi. Betul. Gitu loh. Kenapa gitu loh. Bahkan Tuhan Yesus ngajarinnya gini, Pak, yang bikin saya itu lebih nyes gitu ya, Pak ya. Ketika Yesus bilang, kalau kamu berdoa tutup pintumu, karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Kalau kamu percaya Tuhan melihat yang tersembunyi, ngapain kamu di jalan-jalan gitu loh, teriak-teriak gitu loh, kan mantep toh. Iya. Itu Ya. dalam banget tuh. Bagi saya itu kayak menembak kepala tuh gitu loh, Pak, langsung gitu, patah gitu. Ya. Makanya aku bilang, oh iya ya, ternyata Tuhan aja bisa tahu yang tersembunyi. Kenapa lo aku teriak-teriak? Bahkan dalam pikiranku aja Tuhan tahu gitu loh. Ngapain aku kayak gini gitu. Itu yang nggak pernah direnungkan seseorang. Ya. Harusnya kita merenungkan itu gitu. Ya. Sebenarnya jawaban kalau nggak suka toa pindah aja, ya kurang bijaksana juga sebenarnya. Saya juga orang Muslim. Saya juga pernah bicara sama Pak RT. Pak RT juga terganggu. Cuman diem aja kan. Karena kan sesuatu hal yang tidak normal sebenarnya jangan dinormalisasi. Kalau bisa diperbaiki, kenapa tidak, kan begitu sebenarnya. Saya sendiri orang Islam, cuman ya kayak itu tadi, jujur saja memang ada banyak yang terganggu, cuman diam. Karena sesuatu hal yang sudah terbiasa, sudah dijadikan tradisi seakan-akan. Jadi jawaban begitu ya kurang tepat sebenarnya. Kalau nggak suka toa pindah aja, gitu. Ya, menggampangkan sesuatu ya. Sesuatu karena gini ya, Pak, fenomenanya terhadap manusia. Karena manusia itu kan sifat egoisnya itu tinggi, keakuannya itu kan tinggi gitu kan. Yang menurut dia benar kan belum tentu benar menurut orang lain gitu. Nah, gimana kita sebagai manusia itu mentoleransi sesuatu? Ini masuk lagi ke ajaran Tuhan saya, makanya saya bilang Ya. kita nggak boleh menjadi sama seperti dunia. Itu selalu yang diingatkan Tuhan saya. Loh, kalau kamu mau jadi warga sorga, kamu jangan jadi warga dunia. Warga dunia ini tahu kan, ya egoisnya seperti apa ya kan, keduniawiannya ini seperti apa gitu. Makanya aku bilang, ini kembali lagi ya, kami itu harus manut sama Tuhan kami gitu. Karena yang menciptakan dunia ini Tuhan kami gitu. Ya. Ini iman saya ya, Pak ya, punten Ya. ya. Ya, karena saya percaya yang menciptakan dunia ini Tuhan saya gitu. Dan Tuhan saya sudah pernah mengutuk bumi ini karena dosa gitu. Jadi kami nggak boleh jadi barang yang terkutuk seperti bumi ini. Makanya kami nggak pernah mencintai barang harta dunia ini, Pak. Gitu. Ya. Tuhan saya itu ngajarin tuh sampai sedetil itu kepada kami gitu. Makanya untuk apa ngajar dunia? Itulah iman Kristen itu, Pak, sebenarnya gitu. Iya. Jadi kalau mau dibilang nggak suka, pindah kamu. Memang kami bukan warga bumi, kami warga sorga. Kami nggak mencintai bumi ini. Jadi kalau ada orang yang bilang pindah kalian, ya kalau kalian mau bumi hanguskan kami legowo untuk itu. Karena orang Kristen itu udah biasa dianiaya. Dan iman kami tuh kayak gitu, Pak. Imannya orang Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab ya, gitu. Jadi untuk yang bilang lah nggak suka, oh pindahkanlah kami ke alam lain. Kami sedia untuk itu. Itu imannya orang Kristen udah kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mau memindahkan orang Kristen, silakan pindahkan kami langsung ke alam. Kami ikhlas untuk itu karena Tuhan kami sanggup menyediakan alam yang lain yang tidak terkutuk seperti dunia ini. Itu janji Tuhan saya. Dia akan memperbarui bumi ini. Gitu. Jadi kami nggak pernah takut untuk itu. Nah ini tuh yang bilang congor-congor gitu. Lah ini iman kami gitu. Lah sekarang gini Pak, kalau kita pikir-pikir ya Pak, berapa sih umur manusia sampai sekarang ini Pak paling tua? 80, 70, 80. 90 gitu.
80 itu udah jarang ya Pak ya. Udah jarang. Biasanya itu 60 70 itu udah kebanyakan segitu. Nah, sekarang saya tanya gitu. Keserakahan orang 70 tahun itu mau sampai mana sih? Selesai sebenarnya sudah. Coba. Iya, keserakahan kamu, kesombongan kamu itu cuma sampai umur 70 tahun. Tapi lihat penderitaan yang kamu terima setelah mati. Kami itu mikirnya itu ke masa depan, Pak. Karena Tuhan kami itu menjamin masa depan kami. Menjamin kebangkitan kami, menjamin hidup kami itu. Makanya orang Kristen itu udah berdamai dengan sesuatu yang demikian. Orang Kristen itu dulu dianiaya kok. Sampai sekarang pun dianiaya ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi Ya faktanya memang begitu. nggak takut banget. Ya. Kan kalau kita tahu ya Pak ya, kemarin juga kita itu merayakan di kalender juga kan dirayakan kebangkitan Yesus ya, kematian dan kebangkitan Yesus. Ini di semua kalender juga ada toh. Mau nggak mau kita itu percaya Yesus itu bangkit dari mati dan naik ke sorga, ya kan? Kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga gitu. Ya. Nah kalau ini udah real di depan mata kami itu nggak perlu takut lagi untuk kematian gitu. Untuk nikmat 70 tahun itu kami udah nggak ini. Kami udah kayak ibarat katanya Pak. 70 tahun kamu keren di dunia dengan setelahnya kamu hidup kekal, menurut Bapak lebih worth it mana? Hidup kekal. Hidup kekal. Nah itu kalau kita mau mikir jauh gitu kan. Ya udah yang di bawah ini jangan banyak-banyak bikin dosa. Itu loh maksud aku tuh gitu loh. Kamu tuh nafsu banget mau ngancurin orang gitu loh. Itu kalau kamu mikir ya, kalau kamu kembali gitu, nengoknya tuh lebih jauh lagi, lebih luas lagi mandangnya. Worth it mana gitu loh. Kalau lebih worth it hidup kekal, yuk kamu itu nggak usah iri sama orang, nggak usah menginginkan kematian orang, nggak usah pengen mepet orang itu sampai mentok ke jalan gitu, nggak usah. Sebenarnya semua agama punya nilai yang sama sebenarnya. Cuman setiap manusia punya sifat ya gimana nanti. Iya, kalau masih gimana nanti, sementara Tuhan udah ngasih tahu nanti kayak gini gitu. Gimana nanti dengan nanti begini. Mau pilih yang mana? Yesus sudah ngasih tahu nanti itu begini kebangkitannya itu. Kalau gimana nanti, ini kan kayak orang lagi main judi gitu ya Pak, gambling gitu kan. Ngasih mempersembahkan badannya sebagai taruhan, entah dia menang entah nggak tahu gitu. Ini iman tuh kayak gitu, jangan iman gambling, tapi imanlah sama yang wes pasti gitu. Ya. Secara keimanan saya sepakat. Ya. Karena Itu apa aja ya banyak. saya. Siap. Karena apa ya aku bilang ada yang tanya aku dengan saya nggak? apa tuh? Barangkali ada yang mau ditanya ke saya sekali-kali. Kalau nanya Bapak gimana ya? Bapak itu sebenarnya gini loh Pak. Kayak model Bapak ini saya tahu Bapak lebih banyak merenung. Kalau orang yang sering saya tanya itu karena orang yang jarang merenung. Karena Bapak ini sering merenung dan mencerna apa hasil diskusi orang. Karena Bapak ini kan selalu mantau. Saya tahu Bapak sering di bawah. Ya. Tahu gitu. Yang saya suka tanya kepada orang-orang, mohon maaf ya dari teman Bapak ini kan muslim kan. Kenapa saya suka nanya yang sekiranya dia nggak sanggup jawab, itu jadi bahan perenungan sama dia. Tapi kalau pertanyaan saya ke Bapak, saya rasa Bapak udah merenungkan sesuatu untuk itu. Jadi saya nggak perlu bertanya lagi gitu. Iya. Karena ujung-ujungnya adalah kita itu tetap teguh memegang iman kita kan. Bapak dengan perspektif Bapak, saya dengan perspektif Bapak. Gitu. Betul. Yang penting itu tadi Pak. Yang penting itu tadi. Bapak mau masa depan yang sudah kelihatan atau yang belum kelihatan. Itu aja. Yang jadi bahan perenungan kita itu gitu. Iya. Apakah kamu mau dengan sesuatu yang sudah terbukti atau yang
belum bisa kamu buktikan. Itu aja sih. Mungkin ini juga sering Bapak renungkan ya. Karena dari Bapak yang bilang tadi setuju lebih worth it yang hidup kekal daripada 70 tahun, saya udah bisa tahu. Iya. Gitu. Gitu sih Pak Sugar ya. Ya, terima kasih. Semoga ya. kita berteman lama ya Pak ya. Oh iya, betul. Iya. Saya kalau you loh. nggak lihat Agatha, Pak kangen Sugar ketawanya ini. saya. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan Terima kasih. berkati Boleh, Pak, boleh. sehat selalu Ya. Pak Sugar. Tuhan memberkati ya. Ya, salam.